Dia merasa aneh. Kalau seorang nenek seperti dia hamil, bagaimana rasanya? Bagaimana dia menjelaskan pada tetangga-tetangganya bahwa perutnya itu besar bukan karena sirosis, tetapi karena mengandung anak. Ishak membawa tawa di rumah itu. Karena waktu mereka memperhatikan bagaimana anaknya bicara, persis sama seperti mereka bicara. Karena kedua-duanya, atau mereka bertiga adalah keluarga yang tidak lagi punya gigi. Kalau Sarah pergi membeli popok, maka orang akan bertanya apakah itu cucunya. Dia akan menjawab tidak untuk cucu, tapi untuk anaknya. Siapa bisa percaya seorang nenek mempunyai anak? Jadi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang membuat keluarga ini akan terus melihat kehadiran anak ini adalah kehadiran yang sangat menggembirakan. Nah, saudara-saudara, jadi kalau Ishak itu adalah gelak tawa di rumah mereka. Memberikan Ishak, mengerenggut Ishak dari keluarga ini, itu sama saja merenggut sukacita dari rumah ini. Dan yang terakhir, kita melihat di situ, anak ini harus diapakan? Dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saudara-saudara, kalau Tuhan minta Ishak dipersembahkan seperti Samuel, jadi diminta untuk melayani Tuhan seumur hidup. Atau seperti Yohanes Pembaptis, diberikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu masih lebih baik. Tetapi yang diminta di sini adalah dipersembahkan menjadi korban bakaran. Artinya, anak ini akan disembelih seperti hewan. Setelah itu kalau menurut catatan imamat itu korban bakaran itu begini. Jadi dia harus tinggal di atas perapian, di atas mesbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api haruslah dipelihara menyala di atas. Jadi anak ini akan dipotong, kemudian akan dibakar sepanjang malam. Itu permintaan yang sangat kejam. Ini yang kita lihat pertama. Sulit bagi Abraham karena apa? Yang dia persembahkan adalah Ishak. Kesulitan yang kedua adalah persembahan ini harus dilakukan oleh Abraham sendiri. Oh, itu tidak mudah. Di dalam masa kekejaman Hitler ada satu cerita waktu orang-orang Yahudi dimasukkan ke dalam kamar gas. Di situ ada satu cerita yang berkisah seorang ibu dipaksa oleh serdadu SS. Ibu ini punya dua anak yang masih sangat kecil. Dua anak laki-laki. Dia dipaksa pilih dari dua anak laki-lakinya yang mana akan dia masukkan ke kamar gas. Dia harus pilih sendiri. Setelah dia pilih, dia harus antar anak ini, dia bawa sendiri dengan tangannya untuk memasukkan anaknya ke kamar gas. Saudara-saudara, cerita akan berbeda. Beratnya persoalan akan berbeda kalau dua keadaan lain terjadi. Misalnya, serdadunya yang dengan paksa mengambil satu, kemudian dia, serdadu ini juga yang masukkan ke kamar gas. Ibu itu pasti jauh lebih ringan. Atau, ibu disuruh memilih, yang mana dari dua anakmu ini masuk ke kamar gas. Ibunya pilih, tetapi yang masukkan ke dalam kamar gas adalah serdadunya. Itu juga lebih ringan. Tapi kalau dia harus pilih sendiri, itu sudah sangat berat. Masih harus dia dengan tangannya mencemplungkan anak ini, memasukkan anak ini, menghantar anak ini ke kamar gas. Itu tidak main-main sukarnya. Jadi di situ Abraham harus melakukan sendiri. Tangannya itu yang biasa dia pakai untuk gendong, dia pakai untuk membelai, dia pakai untuk memandikan Ishak. Tangan untuk memeluk Ishak, membela Ishak. Sekarang menjadi tangan yang harus memotong sendiri Ishak. Membakar sendiri Ishak. Semua harus dia kerjakan dengan tangannya. Maka saya kira perjalanan Abraham ke Moria itu bukan hanya capek secara fisik buat seorang tua seperti dia. Tetapi secara mental juga sangat berat. Bagaimana dia mesti tega membunuh anaknya sendiri. Membakar anaknya sendiri. Menjaga api sepanjang malam tidak boleh mati. Di mana api itu memakan habis anaknya. Dan 3 hari itu juga dia mesti hitung hari. Karena itulah sisa-sisa untuk dia bersama anaknya. Dan 3 hari itu juga berarti adalah hari untuk dia bergumul apa dia balik saja. Tidak mentaati permintaan Tuhan. Ini kesulitan Abraham yang kedua. Kesulitan yang ketiga adalah permintaan Tuhan ini sangat membingungkan. Kenapa? Karena di situ terlihat Tuhan mempermainkan manusia. Ketika Abraham tidak bisa punya anak. Abraham tidak minta kepada Tuhan. Tuhan datang. Sendiri berinisiatif. Menjanjikan memberi anak. Nah begitu mereka sudah dapat. Sudah begitu saling mengasihi. Sudah begitu saling masuk satu dengan yang lain. Dalam kehidupan satu dengan yang lain. Saat itu Tuhan datang meminta.
Betapa baiknya kan, jika dari awal Allah tidak memberikan anak ini. Jadi seperti banyak lagu, orang-orang yang putus cinta suka berkata, jika cinta ini harus berakhir seperti ini, betapa baiknya jika dulu kita tidak pernah berjumpa dan saling mencintai. Allah itu kelihatan mempermainkan, dan Allah itu membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena dia tidak dipaksa untuk menjanjikan pemberian anak, menjadikan Abraham bangsa yang besar. Abraham tidak minta dan tidak paksa Tuhan. Tuhan sendiri yang berjanji memberi anak dan akan menjadikan keturunan Abraham seperti bintang banyaknya. Tetapi pada kenyataannya bukan jadi seperti bintang, melainkan seperti binatang anak ini. Harus dia potong. Dan di situ juga kelihatan Tuhan berjanji, Tuhan kemudian mengingkari sendiri. Bukan itu saja. Tuhan yang mengajar kita tidak boleh membunuh. Adalah Tuhan juga yang kemudian meminta seorang ayah membunuh anak sendiri. Oh, saya jadi ingat yang Madam Teresia sampaikan di depan Presiden Clinton waktu dia diminta berbicara di Amerika. Dia membahas soal aborsi. Dia berkata begini, kalau sampai sebuah negara membolehkan bahkan mendorong seorang ibu membunuh anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, yang terdekat dengan dirinya sendiri, bagaimana kita bisa mengajar bangsa ini tentang cinta kasih? Saudara-saudara, Abraham melihat Allah mengajar jangan membunuh adalah Allah yang meminta melakukan pembunuhan yang paling sadis. Ayah membunuh anaknya sendiri. Jadi di dalam hal-hal seperti ini kita lihat itu sangat membingungkan. Nah, saudara-saudara, saya memang merasa kita tidak bingung dengan permintaan Tuhan ini. Kenapa? Karena di dalam ayat 1, sebelum cerita ini diberikan, kita sudah diberikan dulu apa sih sebetulnya yang terjadi. Kita diajak menjadi orang dalam, sehingga kita tahu rahasia dapur. Bahwa ternyata itu sebetulnya kelihatan sebagai sebuah main-main begitu ya, bukan serius. Dan ayat 1 berkata begini, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Jadi dia mau tahu sesuatu. Dia mau dapatkan dari Abraham. Dia mau lihat dari Abraham. Walaupun begitu saudara-saudara, kita tetap bingung. Kenapa saya katakan kita tetap bingung? Khususnya waktu kita membaca ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggal kamu di sini sampai keledai. Dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini membingungkan kita. Kenapa Abraham tidak berkata, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami sembahyang. Sesudah itu, mestinya dia akan berkata, aku kembali kepadamu. Iya kan? Karena Ishak sudah dipersembahkan. Tadi Abraham berkata di sini kami. Artinya dia pergi, nanti pulang tetap berdua. Nah, pertanyaan kita, ini Abraham lagi berdusta atau jujur? Karena pasti dia tidak bisa dengan terus terang berkata kepada pelayan dua bujangnya, saya pergi untuk memotong anak saya. Tidak bisa dia berkata terus terang seperti itu. Dan kita memperhatikan Abraham memang suka kelihatannya memakai dusta untuk menyelamatkan diri. Dia pernah menyelamatkan dirinya dari Abimelek karena takut dia bilang istrinya itu saudaranya. Memang Sarah saudaranya. Tetapi dia sengaja ditolak begitu rupa demi menyelamatkan diri. Yang kedua, kita baca ayat yang ketujuh, pertanyaan dari Ishak. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada kayu, ada api, ada kayu. Tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Saudara, ini benar apa bohong? Karena pasti dia tidak bisa berkata, oh sudah ada, mana dombanya ya kamu, itulah saya akan potong. Saudara, kalau anak ini lari, maka Abraham pasti tidak berdaya mengejar anak ini untuk kemudian dia tangkap, dia ikat, dan dia persembahkan. Jadi kita tidak tahu ini jujur atau dia berdusta. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kalau kita lihat dari 3 pertimbangan ini, perjalanan Abraham ke Moria, betul-betul tidak ada sedikit pun yang bisa meringankan perjalanannya. Nah, sekarang kita coba perhatikan bagaimana respon Abraham terhadap suara Tuhan ini. Apa yang dia berikan, dia tanggapi seperti apa suara Tuhan ini.
Yang pertama saya minta kita memperhatikan. Waktu Tuhan meminta Abraham membawa anak ini dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak bilang waktu. Tidak ada bicara waktu. Kapan? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kemudian baru dibawa anak ini. Tidak ada spesifikasi waktu. Tetapi luar biasa menarik. Sekalipun tidak ada spesifikasi waktu, berarti di situ Abraham boleh pulang diskusi dulu dengan istrinya. Atau Abraham dengan istrinya setelah menyetujui boleh bergumul menyiapkan hati mereka karena mereka butuh kekuatan menyerahkan anak tunggal ini yang mereka kasihi. Atau Abraham boleh memakai waktu bergumul dengan sangat keras dengan Tuhan. Dia boleh bergumul dengan sengit seperti yang dia lakukan waktu dia tahu Allah mau menghukum Sodom dan Gomora. Abraham berdoa mati-matian. Di situ berdebat, di situ tawar-menawar dengan Tuhan. Dia bisa lakukan itu. Dia pakai waktunya bergumul untuk permintaan Tuhan yang gila ini. Bahkan Abraham bisa berbantah-bantah dengan Tuhan. Karena permintaan ini tidak masuk akal. Bagaimana dia sudah menjanjikan, kok memintanya kembali. Tapi kita tidak lihat, justru luar biasa Abraham. Walaupun tidak ada spesifikasi waktu, Tuhan memberi dia kesempatan bergumul. Kita membaca apa yang dilakukan Abraham. Permintaan yang gila dari Tuhan. Itu direspon sama gilanya oleh Abraham. Kita membaca apa yang dilakukan Abraham. Di ayat yang ketiga. Keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Abraham. Langsung dia bawa anak ini. Bawa pisau, bawa kayu, bawa api. Artinya dia langsung taat. Dia langsung melakukan itu. Sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Nah saudara-saudara. Jadi di sini kita lihat luar biasa Abraham tidak menunda. Dia secepatnya taat. Dia berangkat membawa persembahan permintaan Tuhan. Jadi saya katakan betul, permintaan gila dari Tuhan. Itu juga direspon secara gila. Sama gilanya dari Abraham. Disitulah kita lihat Abraham adalah orang yang mengerti apa itu menerima, apa itu melepas kembali kepada Tuhan. Kita semua saudara-saudara senang dengar suara Tuhan. Kalau isinya berbicara tentang mendapat. Kalau isinya bicara melepas yang kecil untuk mendapat yang besar. Menyerahkan yang jelek untuk ditukar dengan yang bagus. Memberi sedikit untuk Tuhan balas dengan pemberian yang banyak. Kita semua suka mendengar firman Tuhan seperti ini. Coba saudara pikir, siapa yang tidak suka mendengar suara Tuhan yang bicara begini? Tinggalkan gubukmu, berikan itu padaku, besok ku ganti dengan sebuah gedung. Semua mau dengar begitu. Siapa yang tidak suka kalau Tuhan berkata, berikan uangmu berapapun, saya akan mengganti 1000%. Semua berebut memberi kepada Tuhan. Siapa yang tidak suka membaca firman Tuhan kalau isinya menjanjikan, engkau yang di PHK 6 bulan, besok waktu engkau membaca, engkau akan lihat dalam firmanku, janji di mana ada pekerjaan. Kita suka kalau soal bicaranya menukar yang jelek dengan yang lebih baik. Kita suka membaca, mendengar suara Tuhan. Kalau bicaranya, kita akan mendapat. Dari tidak punya, jadi punya. Itu sebabnya 99% doa kita berisi permintaan. Kita ingin dapat ini, kita ingin dapat itu dari Tuhan. Tapi berbicara waktu Tuhan berkata, persis seperti Abraham di sini. Kalau sampai Tuhan berkata, ambillah, entah apa itu, pokoknya yang engkau paling kasihi, kemudian pergi ke tanah Moria, persembahkan itu kepada aku. Saudara-saudara, kita akan bela mati-matian. Kalau Tuhan berkata ambil, satu-satunya yang kau kasihi, persembahkan itu kepada aku. Saudara-saudara, kita tidak suka firman seperti ini. Ada seorang yang sakit, parah. Dokter berkata tidak bisa diobati. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau memberi saya kesembuhan, maka kerbau saya, satu-satu yang paling saya sayang itu, akan kuberikan kepadamu. Tuhan mendengar doanya dan kemudian Tuhan berkata kepada orang ini, engkau akan kusembuhkan, tetapi jangan lupa ya, janji kerbaumu kepada saya. Akhirnya dia sembuh.